Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan mata pelajaran seni budaya, yaitu tentang teater. Baiklah, anak-anak kami, kita sebelumnya telah bertemu dengan mengenai unsur-unsur pementasan, di mana unsur pertama adalah adanya naskah. Kemudian yang kedua pemain. Nah, kita masuk pada unsur yang kedua, yaitu tentang pemain. Nah, siapa yang dikatakan dengan pemain? Nah, pemain itu adalah orang yang mewujudkan karakter tertentu dalam naskah ke atas pentas. Nah, tidak semua seorang pemain itu mudah mendapatkan bagaimana acting yang baik sebagai pemain. Tentu ia melakukan suatu latihan-latihan secara terus-menerus sehingga ia mendapatkan acting yang diinginkannya. Nah, dengan demikian maka perlu harus diperhatikan mengenai apa syarat-syarat sebagai aktor atau pemain yang baik. Nah, syarat-syaratnya sebagai pemain yang baik adalah yang pertama, berakting wajar dan rileks. Maksudnya di sini acting kita itu tidak dibuat-buat, jadi seolah-olah kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, menjiwai dan menghayati peran. Nah, ini bisa didapatkan dengan kita melakukan observasi kepada tokoh karakter yang akan kita perankan. Nah, itu mungkin lebih kuat bagaimana kita bisa menjiwai dan menghayati peran. Yang ketiga, acting mempunyai motif. Nah, maksudnya di sini adalah gerakan apa saja yang kita lakukan harus ada tujuan. Ya, mengapa kita bergerak? Apa tujuannya kita bergerak? Nah, itu di atas pentas. Ya, gerakan apa saja yang kita lakukan itu ada mempunyai tujuan, ada mempunyai makna. Jadi kita jangan bergerak tanpa ada tujuan. Kemudian diperhatikan lagi, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu jangan terlalu berlebihan atau overacting, ataupun minim latihan, minim gerakan. Nah, kalau minim gerakan tentu kita seperti patung saja, ya kan? Jadi memperhatikanlah bagaimana acting yang harus kita lakukan sebagai tokoh di dalam cerita. Kemudian selanjutnya terampil dan kreatif. Nah, di sini harus mempunyai ide-ide untuk mengembangkan aktingnya. Nah, seorang pemain harus mempunyai ide-ide yang cemerlang, yang kreatif, dan imajinasi yang tinggi untuk mengembangkan idenya. Jadi jangan hanya menunggu perintah dari seorang sutradara. Kita harus mempunyai kreativitas di dalam menciptakan ide-ide dan imajinasi di dalam mengembangkan karakter tokoh yang kita perankan. Selanjutnya, mengesankan atau dapat meyakinkan penonton. Jadi acting yang kita perankan itu harus yakin penonton, oh dia memerankan tokoh ini. Selanjutnya, tidak merasa disorot publik atau disorot penonton. Nah, ini yang bisa mengakibatkan salah tingkah. Ya, kalau kita merasakan disorot publik. Sebab kita kalau yang namanya teater itu antara penonton dengan pemain itu penontonnya menonton secara langsung. Nah, kemudian yang terakhir adalah tubuh dan suara harus sehat dan baik. Maksudnya di sini ingat seorang pemain modal utamanya adalah tubuh dan suara. Ya, tubuh dan suara. Tubuh kita melakukan acting, suara untuk menyampaikan dialog yang akan kita sampaikan. Nah, kita lihat lagi karakter tokoh di dalam cerita. Nah, kalau di dalam cerita kita bisa lihat bagaimana sifat-sifat atau karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang pertama, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh utama yang menjadi pusat dari suatu cerita. Tokoh ini umumnya mempunyai sifat baik, penolong, dan menegakkan kebaikan. Nah, ini tokoh protagonis. Kemudian tokoh antagonis.
juga termasuk tokoh utama di dalam cerita yang menjadi lawan tokoh protagonis. Nah, tokoh ini umumnya mempunyai sifat buruk atau jahat yang menentang tokoh protagonis. Jadi sumber permasalahannya adalah konflik antara tokoh utama ini. Kemudian yang ketiga ada deuteragonis, yaitu tokoh yang berpihak pada tokoh protagonis. Yang selanjutnya tritagonis, tokoh yang sifatnya netral atau penasehat konflik antara tokoh utama, ya, sebagai medium konflik antara tokoh utama. Kemudian selanjutnya confident, yaitu tokoh yang berpihak pada tokoh protagonis tetapi ia sebagai penasehat. Kemudian karakter selanjutnya yaitu foil, yaitu tokoh yang berpihak pada tokoh antagonis atau disebut juga sebagai penghasut, ya, penghasut konflik antara kedua tokoh. Yang terakhir yaitu utility, yaitu peran pembantu. Perannya ini tidak begitu penting, bisa saja ia tidak masuk kepada cerita. Kemudian juga ia sebagai penghibur dalam cerita. Nah, di sini bagus juga ia sebagai ikut di dalam peran tersebut, karena misalnya cerita itu selalu serius, kemudian tentu ada sisipan cerita-cerita yang humoris. Walaupun cerita dari tokoh yang utility ini tidak ada kaitannya di dalam cerita, tetapi dia hanya sebagai sisipan di dalam cerita yang sifatnya yaitu sebagai tokoh humoris, ya, jenaka. Nah, kita lanjutkan lagi unsur yang ketiga yaitu properti. Properti merupakan alat-alat atau perlengkapan yang digunakan untuk menguatkan cerita atau karakter tokoh. Properti dapat kita bagi dua. Yang pertama ada properti pemain, kemudian ada properti pentas. Nah, properti pemain ini yaitu alat atau perlengkapan yang digunakan oleh pemain untuk menguatkan karakter tokoh yang diperaninya. Contohnya, tokoh seorang petani, maka properti yang dibutuhkan adalah cangkul, topi petani, dan sebagainya. Nah, kemudian properti pentas, yaitu alat atau perlengkapan yang digunakan untuk menguatkan suasana cerita. Contohnya, bila settingnya atau tempat kejadiannya berada di ruangan kantor, maka properti yang dibutuhkan seperti ada meja, ada kursi, mesin tik ataupun laptop, buku-buku, kalender, dan lain-lainnya. Kemudian unsur selanjutnya adalah kostum atau tata busana. Fungsi umumnya kostum ini adalah untuk menutup atau melindungi diri. Seiring dengan perkembangan waktu, pakaian digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan sosial seseorang. Pakaian pentas berbeda dengan pakaian sehari-hari, karena untuk kostum atau pakaian pentas difungsikan lebih untuk menguatkan karakter tokoh. Contohnya, peran seorang pengemis, maka kostum yang digunakannya tentu pakaian yang compang-camping, yang jelek. Itu salah satu contohnya. Banyak lagi contoh yang bisa kita cari. Dan kita lihat lagi di sini jenis-jenis kostum. Di sini ada pakaian nasional, yaitu pakaian yang menggambarkan suatu kebangsaan seseorang. Contohnya, pakaian kebangsaan Indonesia adalah batik dan kebaya. Kemudian pakaian internasional atau disebut juga dengan pakaian modern. Pakaian yang dipengaruhi dari luar atau barat, contohnya setelan jas, gaun. Selanjutnya pakaian daerah, pakaian yang menggambarkan asal suatu daerah tertentu. Contohnya pakaian dari daerah dari Indonesia, misalnya pakaian daerah dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Jawa. Nah, tentu akan berbeda pakaian daerahnya. Kemudian ada lagi dinamakan dengan pakaian historis atau pakaian sejarah.
pakaian yang menunjukkan kurun waktu tertentu. Contohnya, pakaian yang dikenakan pada zaman batu, pada zaman kerajaan Majapahit dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat lagi hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menata pakaian pentas. Pertama, pakaian mampu menghidupkan karakter tokoh. Ya, pakaian mampu menghidupkan karakter tokoh. Jadi dengan melihat pakaian, cara ia berpakaian, maka orang sudah mengetahui, oh ini tokohnya. Nah, misalnya pakainya orang yang jahat, tentu berbeda. Pakaian seorang pengemis tentu berbeda. Pakaian seorang orang kantoran tentu berbeda. Nah, kemudian selanjutnya pakaian dapat menyampaikan makna naskah kepada penonton. Nah, maksudnya di sini bisa kita lihat ini menyampaikan makna naskah kepada penonton. Nah, bila kita menyaksikan sebuah pertunjukan dengan melihat pakaiannya, misalnya pakaian tentara, maka penonton sudah tahu, oh ini ceritanya mengenai tentang peperangan. Dan selanjutnya, corak warna pakaian harus disesuaikan dengan suasana cerita. Ya, corak warna pakaian harus sesuai dengan suasana cerita. Misalnya kalau settingnya berada di tepi laut, tepi pantai, nah tentu kita pakaiannya tentu yang mengarah kepada warna laut, yaitu warna biru. Atau diberi lagi warna-warna yang lainnya yang cerah-cerah. Selanjutnya, pilihan pakaian tidak mengganggu gerak fasilitas pemain atau tokoh. Nah, ingat ini, pilihan pakaian tidak mengganggu gerak atau fasilitas pemain. Maksudnya di sini ada kalanya seorang pemain itu melakukan gerakan-gerakan misalnya berlari atau jongkok ataupun misalnya dia ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang modern. Nah, biasanya kalau yang modern ini, yang tradisional berpakaian kebaya dan pakai kain yang sempit. Nah, kalau seandainya ia melakukan gerakan, ada gerakan berlari atau jongkok, tentu akan mengganggu pergerakannya. Bisa saja seorang pemain itu bisa terbalik atau terjatuh karena gara-gara pakaiannya yang tidak sesuai dengan gerakannya. Kemudian kalau dilihat dari fasilitas pemain, nah, misalnya fasilitas ya, misalnya properti-properti di pentas itu, apakah mengganggu pergerakannya? Jadi dilihat dulu situasinya, pentas itu luasnya seberapa. Nah, jangan kalau pentas itu kecil, jangan dimasukkan pula fasilitas atau properti yang besar-besar. Nah, itu akan mengganggu pergerakan pemain. Kemudian selanjutnya, memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pergantian pakaian. Nah, ini juga bisa kita perhatikan di dalam beberapa penampilan di mana satu pemain memerankan beberapa tokoh. Ataupun bisa juga babak pertama ia masuk, kemudian babak kedua ia juga masuk. Tetapi tempat kejadiannya sudah beda, ataupun tokohnya itu sudah beda, tetapi tokohnya tetap, pemainnya tetap satu itu juga. Nah, ini tentu mengganggu, ya, harus memperhatikan hal tersebut durasinya. Jangan sampai terjadi durasinya itu terlalu lama di dalam gara-gara mengganti pakaian. Jadi perhatikan dulu bagaimana supaya pakaian tersebut tidak mengganggu jalannya sebuah pertunjukan di dalam pergantian pakaian. Cukup sekian kepada anak-anak kami, lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.